Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini ceritanya datang dari Manavila. Cerita pada kali ini berjudul tentang petaka tumbal pesugihan. Nah, cerita kali ini merupakan salah satu pengalaman dari narasumber yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kami ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran bagaimana ceritanya, yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Oh iya, semua nama dan juga tempat yang berada di sini sudah kami samarkan untuk privasi dan juga keamanan bersama ya teman-teman. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, gunakan earphone terbaik kalian untuk mendengarkan cerita kali ini agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Mari kita dengarkan ceritanya. Sebut saja namaku Aris. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Kejadian ini terjadi di tahun 2016. Awalnya orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya raya bernama Alimuddin. Semua nama laki-laki sudah disamarkan ya teman-teman. Namun Alimuddin itu aku rasa lebih pantas jadi bapak Rianti daripada jadi suaminya. Alimuddin atau Udin ini punya 3 istri dan anak yang banyak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali. Namun tetap saja Alimuddin atau kita panggil saja Udin ya teman-teman, mengetahui keberadaan kakakku. Ya, hingga akhirnya Rianti pasrah. Mau tidak mau, dia harus menerima perjodohan itu. Aku pun selaku adik laki-lakinya sangat sedih melihat nasib Rianti menjadi korban paksa perjodohan. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan si Udin ini. Lalu kemudian menjadi istri muda yang keempat kakakku dibawa oleh Udin ke rumah besarnya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun rumah itu cukup sangat besar kalau hanya untuk tinggal kakakku saja dan pembantunya saja. Akhirnya Rianti meminta aku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah kakakku Rianti lumayan dekat dengan kampusku. Dan diceritakan pula kakak iparku Alimuddin ini punya anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertama namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku Rianti, Santi jadi sering ke rumah ibu tirinya yang tidak lain adalah kakakku. Dia adalah gadis yang baik, soleha dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya itu malam Selasa, aku melihat Simbo bawa sesajen ke lantai 3 seperti macam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan tidak lupa dupa yang siap untuk dinyalakan. Setelah Simbo kembali dari lantai 3, aku bertanya pada Simbo, kenapa dia bawa sesajen ke atas? Dan Simbo ini cuma menjawab, saya cuma ditugaskan sama Tuan Den. Simbo juga tidak tahu itu semua untuk apa. Sudah lama Mbok menyiapkan itu semuanya Den. Pernah Mbok tanya ke Tuan untuk apa itu semua disiapkan di malam tertentu? Tapi bukannya mendapat jawaban, tapi Mbok justru mendapatkan bentakan Den. Semenjak saat itu Mbok tidak berani lagi untuk bertanya. Setelah mendengar ucapan Simbo, aku mulai curiga pasti ada yang tidak beres di rumah ini. Pada tengah malam, waktu itu aku tidak bisa tidur. Aku masih kepikiran dengan ucapannya Simbo. Detakan jam sangat jelas ku dengar, namun tiba-tiba aku mendengar suara-suara ramai tapi menyeramkan di lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pemandangan ke atas. Langkah demi langkah, aku lalui sembari melihat keadaan sekitar. Aku memberanikan diriku demi mengetahui sumber suara itu.
Setelah berada di lantai atas, astagfirullah, ternyata bangsa makhluk iblis sedang bersenang-senang berada di sana. Aku mengetahui hanya dari bayang-bayangannya saja dan terlihat makhluk yang tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga aku lari ke kamar, namun dalam senyap kamarku tetap saja aku tidak bisa tidur. Mataku terjaga di malam itu karena suara-suara di lantai atas sangat menggangguku. Paginya aku bertanya pada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh di lantai 3 semalam tadi. Rianti hanya menggelengkan kepalanya dan bilang aku berhalusinasi. Pernah aku disuruh pergi mengantarkan berkas-berkas perusahaan kakak iparku Udin ke pabrik gula terbesarnya di malam hari, yang tepatnya melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu. Di perjalanan tepat di area kanan kiri kebun tebu yang gelap, motor besarku tiba-tiba mati. Mana tidak ada orang lewat satupun. Keadaan saat itu sangat sepi, hanya suara binatang malam yang menemaniku. Aku berusaha menghidupkan motorku namun tidak hidup sama sekali. Hingga aku memutuskan untuk mendorong motorku, rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku. Namun aku berusaha untuk selalu positif thinking, tapi usahaku menepis rasa takut itu sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-larian dari semak pohon tebu hingga muncul tepat di hadapanku. Astagfirullah, keringat dingin langsung bercucuran. Tubuhku gemetar yang tiba-tiba sulit untuk digerakkan. Sosok sapi putih yang tidak berkepala baru saja melewatiku. Karena kaget yang luar biasa, aku jatuh pingsan. Hingga saat aku sadar, aku sudah di pabrik dengan matahari sudah hangat pada kala itu. Setelah itu, malamnya satu anak Alimuddin dari istri yang kedua meninggal dunia secara tiba-tiba. Semenjak itu aku curiga atas keanehan demi keanehan yang aku alami di rumah kakak iparku. Apalagi Santi sering bilang padaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering diterkam makhluk halus yang menyeramkan jikalau Santi tengah tertidur. Pada suatu hari Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur aku dan Santi diam-diam berpacaran. Dikala saat seperti inilah, Santi sering main di rumah kakakku yang aku tinggali. Ya, pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius, "Aris, aku bahagia bila dekat dengan kamu. Akankah umur aku panjang, biar bisa terus bersamamu seperti saat ini?" Aku menjawab pada kala itu, kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya insya Allah, kita selalu bersama." Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Suro, bapaknya yaitu Alimuddin sering menyembelih 3 sapi putih. 1 dibagi ke masyarakat, 1 buat keluarga sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai. Jika sapi putihnya kurang dari 3, pasti salah satu anggota keluarganya akan meninggal dunia. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin atau si Udin ini mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Semenjak saat itu aku mulai berhati-hati dan aku berusaha mencari bantuan ke ustadz maupun orang pintar agar aku tahu dugaanku benar atau tidak. Tidak lama aku mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan juga Santi bermaksud mendatangi Bapak Kunjen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Dengan izin ke orang tua pengen berlibur, kami mengendarai sepeda motor pergi ke rumah Kunjen itu. Perjalanan yang ditempuh cukup memakan waktu banyak. Setelah sampai di rumah Kunjen itu, kami berdua langsung mengutarakan
apa niat kami datang menemui Kuncen itu. Dan setelah itu terkuak sebuah rahasia Alimuddin. Ternyata benar kecurigaanku selama ini, Alimuddin memuja dan bersekutu dengan iblis atau setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan genderuwo dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih tiap tahun. Dan jika tidak ada salah satu, ya maka salah satu anaknya yang akan menjadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengarkan ayahnya itu adalah orang yang bersekutu dengan setan. Santi menangis. Mengapa ayahnya tega menukarkan nyawa anaknya sendiri dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati? Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah Rianti, yang setiap malam Selasa selalu saja ada suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen pun menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakak Rianti, dan Bapak Kuncen menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberi cincin giok berwarna putih, bukannya musyrik, tapi hanya untuk berjaga-jaga saja apabila aku ketakutan. Singkat ceritanya, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku kemudian memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya hawa panas hening mencekam. Tiba-tiba ada suara meraung mengeram dan suara dentuman kaki pertanda langkah sebuah makhluk yang sangat besar. Mendengar suara itu, aku langsung menghubungi Santi agar wudu dan sholat, serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara mengerikan atau menyeramkan itu. Malam yang terasa sangat mencekam, dengan angin malam yang menusuk sampai ke tulang, membuat aku semakin ketakutan. Namun seketika itu juga aku langsung teringat Simbo yang pintu kamarnya lupa aku beri ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbo. Sesampainya di sana, ku dapati Simbo tergeletak pingsan. Aku pun langsung bangunkan Simbo kala itu. "Mbok, bangun, Mbok, bangun." "Ya Allah, Mbok." Teriakku membangunkan Simbo sembari ku teteskan kuda matanya dengan air yang sudah kubacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang aku hafal saja. Tidak berselang lama kemudian, alhamdulillah syukurnya, Simbo bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbo langsung menjerit lagi menandakan ia ketakutan melihat sesuatu di belakangku. Saat aku tengok ke belakang, na'udzubillah, sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk, dan juga taring sebesar taring gajah. Matanya merah menyala menatapku penuh amarah. Sungguh aku takut melihat makhluk yang tidak pernah kupercayai adanya, dan dengan jelas sosok itu ada di hadapanku sekarang ini. Dengan sejuta keberanian ku kumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Alhamdulillah makhluk itu raib dengan seketika. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa bernafas lega dengan Simbo yang masih ketakutan. Esoknya pagi-pagi Simbo menangis padaku ingin pulang kampung. Ya aku pun mengabulkannya. Tidak lupa aku bayar sisa gajinya Simbo. Simbo mengaku trauma melihat genderuwo di rumah besar ini. Sedangkan si Udin yang berencana akan 3 bulan keluar kota. Tanpa sepengetahuanku, dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang kutaruh di pintu. Dia menggambarku dan mencaci maki dengan amarahnya. Dia juga bilang aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tidak berguna itu. Astagfirullah. Aku tahu ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin, dikarenakan rumahnya penuh cahaya suci yang membakar tubuhnya. Aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Buat apa sih? Gak masalah, karena memang rumah itu banyak kejadian aneh di luar nalar. Namun sebelum pergi, aku berpesan kepada kakakku Rianti agar tidak lepas dari air wudhu dan berzikir kepadanya. Kakakku pun tidak rela aku dikampar dan diusir begitu saja. Rianti pun bertengkar atas masalah ini.
Belum genap 1 minggu aku kembali tinggal di rumah orang tuaku. Rianti datang ke rumah orang tuaku sembari membawakan tas kecil dengan wajah yang sembab, kelopak mata coklat pucat, mana lagi hamil tua, dan tubuh Rianti pun memar-memar penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa seperti itu? Aku jadi benci pada Alimuddin, mantan kakak iparku yang tidak lain adalah ayah Santi kekasihku. Kepulangan kakakku ke rumah orang tuaku menjadi terpuruk. Kakakku sakit-sakitan yang sangat sekarat. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa itu. Namun perjalanan memakan waktu cukup lama, karena jarak kotaku menempuh Jawa Timur itu sangatlah jauh. Hingga pada akhirnya ketika aku di perjalanan pulang dengan Bapak Kuncen, nyatanya kakakku Rianti sudah tidak bisa tertolong lagi, entahlah. Tidak habis pikir, masa hanya gara-gara aku pasang ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu ayat kursi, si iblis itu membabi buta kematian Rianti bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dari istri yang ketiga. Bapak Kuncen pun tidak bisa mencegah, karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua keluarga Santi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillahnya keluarga Santi pun mau menuruti. Semenjak anak dan istri-istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin merosot drastis dan Alimuddin meninggal dunia dengan kecelakaan yang sangat mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana namun masih dalam keutuhan keluarga, daripada hidup mewah namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai, apalagi anak-anak sendiri. Aku dan Santi berhasil meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapatkan pekerjaan yang memadai, sedangkan Santi menjadi seorang bidan. Dari sini kami merintis sedikit demi sedikit, sampai akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah. Alhamdulillah keluarga kami damai, sakinah mawaddah warahmah. Semuanya terwujud atas kesabaran dan ketabahan serta usaha memetik ridhonya yang maha kuasa. Bagi kalian semua, janganlah kalian meraih kejayaan, kekayaan dengan harus menjadi budak setan. Seberapa berhargakah harta duniawi dibandingkan nyawa seseorang yang kita cintai? Dan satu lagi, janganlah menjodoh paksaan anak-anaknya hanya dengan kesilauan dunia. Tidak semua pilihan orang tua membawa bahagia. Terkadang justru itu menyiksa anak-anaknya sendiri. Apakah Anda tega melihatnya menangis tertusuk runcingnya berlian? Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Nah, berikut merupakan salah satu cerita horor dari kiriman narasumber yang telah mengirimkan ceritanya kepada kami, yang ditulis oleh Mbak Nafila, yang nantinya akan saya bacakan di sini. Nah, bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Kalian tulis komentar kalian di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah sering mampir di channel ini dan setia mendengarkan channel ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian tetap support channel ini agar channel ini bisa menjadi channel yang jauh lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa pula untuk kalian tetap like, comment, dan share video kali ini, serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Dan apapun yang terkandung pada video kali ini dan cerita kali ini, seperti biasanya, semoga kalian bisa mengambil bagian-bagian positif atau nilai-nilai positifnya atau hikmah yang baik-baik yang terkandung di dalamnya. Yang buruk kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, pokoknya intinya untuk kalian yang mempunyai pengalaman-pengalaman horor, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.